Shalom, selamat bertemu kembali bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam renungan harian pada hari ini, Selasa 19 April 2022 dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang mencintai kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kami keselamatan oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu, yang telah memenangkan kami. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau tolong kami untuk boleh sejenak diam mendengarkan firman-Mu sebagai renungan bagi kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Begini firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi lehonokku matunasida roha sisa ngucur. Jala suatonokku todi na ibaru tu bagasan ate-ate nasida. Jala paholangokku ma roha batu sian daging nasida. Jala lehonokuma tunasida roha sibuk. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel dari Allah untuk disampaikan kepada umat Israel yang sedang di dalam pembuangan di Babel, di mana mereka terbuang sebagai bentuk hukuman Allah kepada mereka. Allah menghukum mereka karena mereka tidak taat kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai umat Allah sebenarnya mereka harus hidup dalam tuntunan Allah. Mereka harus tunduk pada semua aturan dan ketentuan yang Allah tetapkan bagi mereka sebagai bangsa, sebagai umat pilihannya. Namun lewat sejarah kita bisa mengetahui bagaimana karakter umat yang dipilihnya tersebut. Mereka yang begitu keras hati, mereka yang
bahkan dijuluki dengan bangsa yang tegar tengkuk, mereka yang selalu menunjukkan pemberontakannya kepada Allah. Itu bisa kita lihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di sepanjang perjalanan menuju ke tanah Kanaan, berulang-ulang bangsa tersebut menunjukkan pemberontakannya. Sampai kemudian mereka tiba di tanah Kanaan dan menjadi sebuah bangsa yang kokoh. Mereka terus menunjukkan sikap pemberontakannya, hatinya yang keras menentang Allah. Dengan pergi menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada dewa-dewa lain. Dengan hidup menentang aturan, ketetapan yang telah Tuhan berikan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentu itu sangat mendukakan hati Tuhan. Itu membuat Tuhan murka kepada mereka. Dan oleh karena kemarahan Tuhan, maka Tuhan akhirnya membuang mereka ke tanah Babel, membiarkan mereka ditindas oleh bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun Allah kita itu adalah Allah yang begitu penuh kasih. Allah yang maha pengampun. Meski ia marah, ia tidak menginginkan bangsa yang memberontak tersebut hancur di dalam hukuman itu. Namun oleh karena kasihnya yang begitu besar, Allah tetap menginginkan bagaimana umat tersebut bisa berubah kembali untuk menjadi hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya ia berjanji untuk kembali membaharui. Ia berjanji untuk memulihkan umatnya tersebut. Dan ketika Allah berjanji untuk memulihkan, mengubahkan hati mereka, kehidupan umat tersebut, satu hal yang Allah inginkan, yaitu mereka sungguh-sungguh berubah. Bukan hanya berubah dalam tampilan luar. Karena kalau orang berubah dalam tampilan luar, itu tentu bukan sebuah perubahan yang benar, yang diinginkan oleh Allah. Tetapi perubahan yang Tuhan inginkan dari mereka adalah sebuah perubahan yang mendasar, yang lahir dari hati yang terdalam. Perubahan yang didorong oleh sebuah pertobatan, oleh hati yang benar-benar sudah dibaharui, hati yang benar-benar sudah mengenal dosa-dosanya dan sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, dalam batin umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita semua. Bagaimana Allah mau mengubah hati kita, hidup kita, memulihkan kita. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah jaminan kemenangan bagi umatnya yang percaya. Dan lewat kebangkitan Yesus Kristus, Allah mau mengubahkan hidup kita. Ia mau membaharui kita supaya hidup kita benar-benar kembali dipulihkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengubah hati kita, untuk membaharui hati kita. Kita tidak akan pernah memang dapat membaharui hati kita dengan kekuatan kita sendiri, dari diri kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati kita, agar kita benar-benar boleh berubah di dalam setiap perilaku kita, tindakan kita. Oleh karena itu, mari berikan hati kita, hidup kita untuk dijamah, untuk diubahkan, sehingga perubahan hati kita akan melahirkan sebuah ketaatan untuk mengikut Dia.
ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita melakukan apa yang baik, itu bukan hanya sekedar tampilan luar. Jika kita melakukan hal-hal yang indah dipandang mata, itu bukan hanya sekedar untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi mari, biarlah setiap apapun yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, itu lahir dari sebuah hati yang telah diubahkan, hati yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Tuhan menantikan setiap kita untuk memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita untuk diubahkan, untuk dibaharui. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menolong kita semua untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pembaharuan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan hidup kami, memberikan hati kami untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan ubahkan, sehingga kami boleh menunjukkan sikap perilaku kami Tuhan, yang benar-benar taat kepadamu, yang benar-benar mau menurut hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu melakukan apapun yang baik dan benar dari diri kami sendiri. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus, itulah yang akan mampu untuk mengubahkan hati kami dan memampukan kami Tuhan untuk bisa mengerjakan apapun dengan baik menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami, biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu benar-benar nyata di dalam kehidupan setiap kami yang tengah mendengarkan firman-Mu dalam renungan hari ini. Terpuji Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tetap menjaga kesehatan kita dengan terus menjaga setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan terus hidup di dalam semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.